Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan tentunya. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur juga untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan Pak Santo dan rombongan yang saat ini akan segera naik kapal dan menyeberang ke Merak dari Bakauheni. Kita bersyukur biarlah sepanjang hari ini pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu juga terus nyata di dalam hidup kita. Waktu kita mau datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji, Dia Allah yang layak untuk disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam Engkau pelihara, lindungi, jagai kami di dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat hidup yang berarti yang Kau berikan bagi kami. Bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih-Mu. Engkau nyatakan anugerah-Mu bagi kami. Engkau selamatkan hidup kami. Engkau tebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia. Sehingga kami mempunyai hidup yang berarti di dalam Engkau. Sebab itu kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami. Tapi biarlah hidup kami berarti bagi kerajaan-Mu. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui hidup kami, melalui perkataan dan perbuatan kami, yang memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami dikendalikan dan dikuasai oleh roh dan firman-Mu, sehingga setiap orang melihat Engkau nyata dalam hidup kami. Dan biarlah Engkau ditinggikan, dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu melalui hidup kami. Suatu pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah-Mu. Sebab Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, adil dan
sembah. Sekali lagi dengan penuh pengagungan katakan, besar dan ajaiblah Engkau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin, haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Raja yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Sebab Engkau Allah, Kau yang Maha besar, Kau adil dan mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puja Engkau Yesus Tuhan Maha Mulia. Hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, hanya Engkau, satu-satunya Tuhan, penolong yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Kau Raja damai.
Memerintahlah Engkau dalam hidup kami. Berkuasalah Kau dalam hidup kami Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada yang sama, tidak ada yang seperti-Mu. Kau Allah yang Maha Kuasa. Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami Tuhan selamanya. Sebab itu kami juga mau belajar mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan akal budi kami, dengan kekuatan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, dan Kau curahkan kasih-Mu yang besar berlimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Engkau baik. Kami sembah Engkau. Haleluya, 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 dimuliakanlah Engkau atas perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Ditinggikanlah nama-Mu Tuhan selamanya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah selamanya. Selamanya, selamanya kami sembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus belajar mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus
Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau terus mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sungguh biarlah Kau dapati pagi hari ini Tuhan, hati kami menyenangkan Engkau, sehingga pujian yang kami naikkan pagi hari ini bukan hanya sekedar lagu yang kami hafal, tapi merupakan ungkapan hati kami dan gaya hidup kami sehari-hari, yaitu betapa kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan kami buktikan dengan kami mentaati firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah hari-hari hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, dengan ketenangan dan ketenteraman selama-lamanya. Karena kesukaan kami adalah Taurat-Mu, firman-Mu. Kami merenungkan firman-Mu siang dan malam, sehingga kami mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Hidup yang dikendalikan dan dikuasai oleh firman-Mu,
bukan oleh keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup kami. Tapi hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Karena kalau kami masih boleh hidup, itu semua karena anugerah-Mu. Kami sadar hidup adalah sebuah kesempatan yang Kau beri. Dan biarlah kami mengisi hari-hari hidup kami dengan perkara-perkara yang memuliakan nama. Sehingga ada bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami. Ada kuasa, ada mujizat yang terjadi dalam hidup kami. Ada kasih yang mengalir dengan berlimpah-limpah melalui hidup kami. Dan melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu, Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan yang Kau sediakan bagi kami. Dan kalau sebentar kembali kami mau belajar firman-Mu, kami siapkan telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Pagi. Kiranya sehat semua kita ya. Pagi ini Bapak Ibu, renungan hari ini dari Matius 23 ya. Matius 23 ayat 8 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bapak Ibu, jujur ya, waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya bingung. Ini bagaimana ya? Firman Tuhan ini, Tuhan mengatakan, janganlah, janganlah, janganlah. Tapi saya kemudian berdoa, apa maksudnya Tuhan? Ternyata itu adalah mengenai sikap hati kita, dan bagaimana kalau orang itu menjadi yang dianggap guru, misalnya rabi guru ya, rabi artinya guru, bahasa isen ya, bukan, lause ya, lause. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu ada kaitannya dengan ayat yang ke-7. Ayat ke-7 bunyinya begini. Ayat 6 juga ya, 6-7. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan. Nah, sampai situ aja ya. Dan suka dipanggil rabi. Ternyata kalau dianggap rabi, itu dihormati sekali Bapak Ibu. Ditaruh kalau dalam perjamuan-perjamuan tempat duduknya di depan. Hanya Tuhan itu maunya kita jangan mempunyai sikap hati yang seperti itu, ingin gitu ya, dihormati, ditinggikan gitu. Itu yang saya tangkap dari
jangan kamu disebut rabi. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Kalau Bapa, orang tua ya Bapak Ibu, orang tua itu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita memanggil Bapa di sorga, itu memang benar. Bapa kita yang di sorga itulah yang sungguh bertanggung jawab sepenuh-penuhnya atas hidup kita. Kemudian jangan kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Perintah ini hari ini menurut saya sangat tepat ya. Karena sebenarnya Tuhan itu tidak melarang orang menjadi jabatan profesi sebagai guru ya, sebagai pemimpin di mana saja ya, mau pemimpin di gereja, pemimpin di instansi pemerintah atau pemimpin di tempat bekerja, itu bukan itu maksud Tuhan. Tetapi sikap hati kita pada saat kita menjadi yang memimpin itu Tuhan katakan begini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau nggak salah beberapa hari lalu itu saya pernah mengatakan mengenai sikap dari presiden kita ya, Presiden Jokowi. Itu betul-betul saya kagum Bapak Ibu. Itu sikap yang melayani. Bayangkan dia itu orang nomor 1 di Indonesia. Dia melayani dan Bapak Ibu kalau tahu Bapak Jokowi ini kalau dihina orang, Bapak Jokowi nggak pernah membalas satu kata pun loh Bapak Ibu. Bapak Jokowi itu dihina, dilecehkan, ya memang wajahnya nggak terlalu cakep-cakep amat lah ya. Tapi kata saya kita harus menghormati. Nah, sikap hati seperti itu, ini contoh manusia ya Bapak Ibu. Contoh yang paling utama itu Tuhan Yesus. Coba Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu dihujat ya, dalam segala apa yang dia lakukan itu selalu ada yang mempersalahkan. Seperti dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, salah. Ya. Murid-muridnya nggak puasa, salah. Nah itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus mempunyai sikap melayani. Coba Bapak Ibu ingat kan waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu secara fisik benar-benar Tuhan Yesus berlutut jongkok di bawah murid-muridnya. Nah, belum sikap hatinya. Tuhan Yesus benar-benar deh contoh teladan yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan hari ini Bapak Ibu. Kalau tadi saya kan guyon ya kepada Ama Alien. Kalau Ibu Cia-Cia itu sebutannya Lause. Ya, kalau saya sebutannya Isen. Benar ya Pak ya? Tapi Bapak Ibu cukup di sini aja ya. Saya beritahu, saya itu sejak jadi dokter di rumah sakit, itu jarang-jarang pasien itu menyebut saya dokter. Ya, karena saya perempuan. Paling banter saya disebut Bu Bidan. Ya, Bu Bidan, Bu Bidan gitu. Pernah ini di puskesmas. Saya itu kan dokter, kepala puskesmas. Ya. Tapi saya juga ambil waktu untuk praktek pelayanan mengobati pasien. Ada ruangan
pemeriksaan untuk saya. Tapi pasiennya semua manggilnya Bu Bidan. Ada perawat saya satu laki-laki itu yang dipanggil Pak Dokter gitu. Jadi saya bilang ternyata nggak penting ya, jabatan itu nggak penting. Yang penting itu sikap hati kita melayani. Hanya itu sih yang saya dapat hari ini. Mungkin Pak Heri dan Bapak Ibu lain mau menambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Medianti buat sharing firman pagi hari ini. Diingatkan kita lagi. Ya, saya setuju dengan kalimat ini semua bicara tentang sikap hati. Karena sesungguhnya semua yang Yesus ajar dalam seluruh pengajarannya itu semua berbicara tentang sikap hati. Dan ketika sikap hati kita beres, seperti Yesus katakan, semua yang keluar dalam hidup kita itu pasti bersumber dari hati. Makanya seperti saya katakan berkali-kali, hidup kita ini kan sangat ditentukan oleh respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Makanya sikap hati kita harus benar, dan hanya satu-satunya hal yang membuat hidup kita atau sikap hati kita benar ketika hati kita hanya diisi oleh firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita diingatkan lagi melalui apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tentu seperti apa yang Ibu Miryanti tadi sampaikan, ayat yang kita baca hari ini itu memang sangat berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Yesus mengatakan tentang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang sudah menduduki kursi Musa, mempunyai posisi sebagai rabi, sebagai pemimpin, sebagai bapak, tapi realitanya mereka hanya menduduki posisi tapi tidak berfungsi. Nah, makanya hari ini yuk kita periksa hati kita, karena di dalam dunia ini bukanlah sebuah rahasia lagi. Kalau ada begitu banyak orang itu mempunyai ambisi untuk mencapai satu posisi. Tapi kan kita di Pelita diajar yang esensi itu bukan posisi, tapi mari kita berfungsi. Kalau engkau berfungsi sebagai pemimpin, otomatis engkau akan dipanggil pemimpin oleh orang lain. Jadi janganlah kita mau disebut, artinya janganlah kita yang memproklamirkan diri kita. Oh, aku ini pemimpin. Oh, aku ini rabi. Aku ini, nggak usah Bapak Ibu. Nggak usah kita yang memproklamirkan diri kita. Tapi biarlah ketika orang-orang melihat siapa kita, mereka memberikan penilaian dan memberikan label. Jadi bukan kita yang memasang label. Nah, karena ada begitu banyak orang punya ambisi untuk berebut posisi. Ini bukan hanya di dunia sekuler, Bapak Ibu. Bahkan di dunia gereja, orang bisa mempunyai ambisi untuk mencapai satu posisi tertinggi. Maaf, ini realita, walaupun sepertinya agak sensitif, tapi inilah realita. Sekali lagi, bukan hanya di dunia sekuler, bahkan di dunia gereja. Orang bisa saling sikut menyikut, bahkan bisa ada money politik untuk mencapai satu posisi jabatan. Nah, nanti kalau sudah menjabat, belum tentu juga dia berfungsi. Tapi sekali lagi, firman Tuhan yang menjadi dasar dari hidup kita, itu yang menjadi acuan juga bagi nilai-nilai yang ada di Pelita Community. Bukan posisi yang kita kejar, tapi mari kita berfungsi. Orang kalau hanya mengejar posisi, makanya di dunia psikologi itu ada yang namanya post power syndrome. Kenapa ada begitu banyak orang mengalami post power syndrome? Itu tadi, karena hatinya nggak beres, yang dikejar itu hanyalah posisi dengan ambisi. Sehingga ketika sudah nggak menjabat lagi, ya mengalami post power syndrome. Nah, tapi kalau kita yang bisa menjaga hati kita
terus hanya melakukan apa yang seperti Yesus katakan, melayani, kita nggak akan pernah terkontaminasi, apalagi terpapar dengan yang namanya post power syndrome. Secara pribadi sebagai hamba Tuhan, saya selalu menjaga hati saya. Karena firman Tuhan yang suruh jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena seperti ayat-ayat yang dibaca oleh Ibu Mirianti tadi di ayat 6 dan 7, kan kalau semua pendeta itu kalau acara-acara duduknya paling depan, dipersilahkan. Kalau pas giliran makan suruh duluan. Nah itu kalau nggak bisa jaga hati, nah akhirnya dia nanti merasa di mana-mana dia harus diperlakukan seperti itu. Sehingga ketika dia tidak diperlakukan seperti itu, dia bisa tersinggung. Nah, tapi sekali lagi harusnya itu bukan kita yang memproklamirkan diri, orang lain. Makanya seperti yang saya pernah katakan, saya sebagai hamba Tuhan, dalam posisi sebagai hamba Tuhan, ya tentu saya juga posisi sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Tapi maksud saya sebagai posisi, contoh Bapak Ibu, sebagai saya di posisi sebagai hamba Tuhan, pemimpin, saya nggak boleh pakai ayat yang Paulus tulis untuk menuntut jemaat menghormati saya 2 kali lipat karena menyampaikan firman. Karena Paulus kan nasihati jemaat. Hormatilah 2 kali lipat orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nasihat itu kan porsinya untuk ke jemaat. Dan bukan kapasitas saya untuk menuntut jemaat pakai ayat itu. Nah, itu bahaya. Makanya beberapa hari yang lalu di acara Zoom setiap hari di alumni Angkatan Sekolah Alkitab BEG, yang setiap hari kami live streaming, sampaikan kebenaran berdasarkan topik masing-masing, dan saya menjadi narasumber setiap hari Rebo untuk bicara tentang keluarga, dan tapi saya selalu singgung nilai-nilai, dan saya kasih tahu kepada teman-teman, salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang para pendeta itu adalah merasa benar dan tinggi hati, susah dikritik. Kenapa? Karena tanpa sadar dari awal sih mungkin dia pure hatinya, dilayani dengan jemaat sebagai bentuk respect dan hormat jemaat kepada hamba Tuhan. Seperti contoh-contoh kecil yang saya katakan tadi, kalau ada acara apa-apa, Bapak silakan di depan Pak, duluan Pak. Nanti makan, silakan Bapak yang duluan. Nah, kalau nggak bisa jaga hati, wow, itu bahaya. Nah, makanya Yesus memberikan sebuah teladan, dan hari ini ayat-ayat firman Tuhan memberikan sebuah warning bagi kita untuk kita, yuk jaga hati kita. Kita periksa hati kita lagi. Apakah kita suka disebut sebagai pemimpin, sebagai rabi, atau kita fokus berfungsi sebagai rabi, berfungsi sebagai pemimpin. Nah, baru ayat yang satunya, jangan kamu menyebut Bapamu, karena hanya satu Bapa. Artinya ya Tuhan mengingatkan kita, jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Bapa kita. Dialah yang terutama dan yang pertama. Dan dialah satu-satunya. Karena bicara tentang Bapa itu kan bicara tentang sumber, bicara tentang pengayoman, bicara tentang pemeliharaan, bicara tentang perlindungan. Ini bukan berarti nggak boleh manggil orang tuanya yang pria dengan sebutan ayah atau bapak, bukan. Tapi ini sekali lagi seperti Ibu Mirianti katakan, ini bicara sikap hati, ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari kita hanya bergantung kepada satu pribadi yang kita sebut Bapa. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin yang lain mau tambahkan, Meli mau tambahkan sesuatu? Oke, kalau tidak ada lagi, mari renungkan firman Tuhan. Bagaimana sikap hati kita sampai hari ini? Apakah kita masih menjadi pribadi yang
Mungkin berebut posisi secara terang-terangan mungkin enggak. Tapi tanpa sadar ketika kita diperlakukan berbeda dengan orang lain, terus masih ada rasa sakit hati dan tersinggung, nah itu juga bahaya, sama saja sebenarnya Bapak Ibu. Kok cuman si A ya yang disuruh duduk ke depan ya, kok aku enggak ya? Kan dalam hal itu Yesus pernah kasih tahu kalau kau diundang, jangan langsung duduk depan. Siapa tahu nanti ternyata ada orang yang lebih dihormati. Nanti kau kena gusur, woi malunya minta ampun itu. Lebih baik kau duduk di belakang. Kalau engkau nanti memang adalah orang yang layak menerima penghormatan, engkau akan digandeng panitia berjalan. Tapi jangan dengan mengusungkan dada Bapak Ibu. Tetaplah rendah hati. Tapi firman Tuhan katakan orang yang rendah hati itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Tapi orang yang tinggi hati itu akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita. Jadi bukan hanya karena kita berambisi merebut posisi, tapi ketika kita merasa diperlakukan tidak sama dengan orang kok yang lebih, nah itu pun sebenarnya hati kita udah nggak beres, Bapak Ibu. Hanya lebih pintar menutup. Oke, kalau tidak ada lagi, biarlah firman Tuhan pagi hari ini kita renungkan dan benar-benar kita fahami dan kemudian kita praktekkan tentunya. Oke, saya silakan. Oke, mari kita semua satukan hati di dalam doa. Silakan John. Kita pagi hari ini, Bapak kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di pagi hari ini firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu menjaga sikap hati kami, selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan maupun di hadapan manusia Tuhan. Supaya kami boleh mencerminkan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kami kekuatan, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa yang memimpin dan menuntun setiap jalan kami Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami berdoa khususnya untuk anaknya Ibu Yani Tuhan yang bernama Rara Tuhan. Tuhan yang saat ini kalau dokter mengatakan ada kelainan dalam jantungnya Tuhan, kami percaya kuasa dan mujizat-Mu terus bekerja dalam diri anaknya Tuhan Lara Tuhan. Kau yang membalikan Tuhan keadaan jantungnya menjadi normal kembali di dalam nama Yesus. Serahkan Lara dalam tangan-Mu dan dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa menyerahkan Pak Simon dan keluarganya Tuhan. Engkau senantiasa melindungi, memberi mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan mamanya Tuhan. Engkau memulihkan kesehatan dan kekuatannya Tuhan. Engkau selalu menyertai, hibur di masa tuanya. Dia boleh menikmati sukacita bersama Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan Pak Santo dan yang lainnya yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau menyertai dan melindunginya senantiasa Tuhan. Percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu menyertai kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak.
Kembali kami datang dengan bersyukur pagi ini Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama berkarambeo dan kami saling mengingatkan, kami saling membagikan semua apa yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami itulah yang menjadi andalan kami dalam kami melalui hari-hari kami, di mana kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, pagi hari kami mau Tuhan ada di sama tengah kami, memimpin, menolong, dan memberkati, serta menuntun langkah kami supaya kami tidak terjatuh Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kami seperti Tuhan memberkati Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati weekend-nya, kalau masih ada weekend.